Aduh, anak-anak. Dari tadi presentasi tidak ada yang bagus-bagus. Semua orang banyak. Oke, ya nomor 12 silakan masuk. Selamat siang, Ibu. Ya, nomor 12 ya. Yolenta Ostarifi ya. Iya, Bu. Oke, Yolenta. Mungkin silakan ya untuk presentasi. Mudah-mudahan hari ini kamu yang baik ya presentasinya. Dari sekian kamu punya teman-teman tadi, nilainya banyak yang minus, dan mudah-mudahan kamu baik ya. Oke, Yolenta silakan presentasi. Ya, Bu. Baik, Ibu, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Yolenta Ostarifi NIM 1803030087. Saya mahasiswi Sosiologi kelas B, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nusa Cendana Kupang. Pada kesempatan siang hari ini, saya akan memaparkan makalah saya yang berjudul Kesenjangan Informasi di Era Pandemi COVID-19. Baik, Ibu, seperti yang kita ketahui bahwa COVID-19 ini bukan hanya permasalahan pandemi global, tetapi juga fenomena yang secara radikal mengubah cara kita hidup, bekerja, dan bersosialisasi. Situasi ini membuktikan bahwa banyak kegiatan sebenarnya dapat dilakukan tanpa interaksi secara tatap muka langsung, dan orang-orang dapat berinteraksi secara virtual melalui aplikasi digital. Dapat dilihat bahwa selama periode physical distancing, teknologi digital menjadi semakin penting perannya untuk memfasilitasi interaksi antar masyarakat di banyak sektor-sektor, yang salah satunya adalah sektor pendidikan, yang juga menjadi salah satu sektor terpenting yang dipengaruhi oleh COVID-19. Menurut Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Budaya Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNESCO, sebagian besar pemerintah negara di seluruh dunia telah menutup sementara lembaga-lembaga pendidikan untuk menahan penyebaran COVID-19 yang berdampak pada sekitar 91% populasi siswa di dunia. Namun demikian, dengan kemajuan teknologi digital, pembelajaran jarak jauh tampaknya tidak menjadi masalah lagi. Bukan hanya ruang kelas virtual melalui aplikasi telekonferensi yang menunjukkan bagaimana teknologi digital dapat sangat membantu memfasilitasi pelaksanaan kegiatan-kegiatan kelas, tetapi juga pelaksanaan aspek-aspek teknis lainnya dalam hal sektor pendidikan, misalnya ujian, proses penerimaan mahasiswa baru, dan lain-lain. Selain itu, di saat teknologi digital telah bermanfaat dalam menjaga sebagian besar teknis dan kegiatan dalam sektor pendidikan tetap pada jalurnya, masalah yang tersisa berkisar pada kesenjangan digital yang ada, terutama antara negara maju dan negara berkembang. Sementara itu, ada argumen populer bahwa teknologi digital di tengah era revolusi industri 4.0 berpotensi membawa peluang bagi negara-negara yang kurang berkembang untuk mengejar ketinggalan ke negara-negara maju dalam mempercepat pembangunan ekonomi dan sosial. Sementara ini yang terjadi, pertanyaan yang harus ditanyakan adalah bagaimana meningkatkan kesiapan digital dari negara-negara tersebut untuk menghadapi transformasi digital di tengah-tengah kendala struktural mereka. Selanjutnya, negara-negara tersebut dapat beradaptasi dengan meningkatnya penggunaan pendidikan berbasis teknologi selama periode physical distancing. Dengan demikian, prevalensi kesenjangan digital dan pengetahuan selanjutnya dapat dikurangi. Penyebaran wabah COVID-19 ini telah mendorong upaya global yang lebih terpadu untuk digitalisasi pendidikan. Saat ini banyak lembaga pendidikan di seluruh dunia dipaksa untuk memindahkan kuliah mereka secara daring ke platform komunikasi digital sebagai alternatif dari metode pengajaran tatap muka konvensional. Sistem manajemen pembelajaran digital, platform e-learning,
dan alat komunikasi memainkan peran penting dalam memfasilitasi proses pembelajaran jarak jauh selama periode penutupan sekolah. Misalnya Edmodo, Zoom, Cisco Webex, Google Meet, dan lain-lain. Platform digital tersebut dapat digunakan untuk memfasilitasi proses pembelajaran di setiap tingkat pendidikan, di mana pemanfaatannya meningkat ketika siswa dan guru tidak dapat berinteraksi secara langsung. Murid dan guru prasekolah dengan bantuan orang tua bahkan melakukan proses belajar mengajar melalui alat komunikasi digital. Secara umum, teknologi digital mendorong pendekatan blended learning dalam pendidikan yang dapat lebih efektif memfasilitasi partisipasi kelas yang aktif. Namun demikian, transisi yang tiba-tiba itu sendiri mungkin menjadi masalah jika sekolah tidak cukup siap untuk memanfaatkan teknologi digital yang terjadi bahkan di kota metropolitan seperti di Jakarta. Lebih buruk lagi di beberapa daerah, kurangnya infrastruktur digital menjadi hambatan signifikan bagi para siswa untuk mengakses pembelajaran daring. Sangat dikhawatirkan untuk mengetahui bahwa penetrasi internet di Indonesia secara tidak merata justru terkonsentrasi di Pulau Jawa dan Sumatera. Oleh karena itu, bagi mereka yang mengalami kesulitan dalam mengakses internet, biasanya akan melakukan pembelajaran secara luring seperti di beberapa daerah terpencil yaitu di Papua. Namun kurangnya esensi komunikasi sekali lagi menjadi masalah di tengah pandemi serta memperluas kesenjangan digital yang telah ada. Platform pembelajaran daring yang biasanya tidak dianggap penting sebelum periode physical distancing semakin meningkatkan popularitasnya baru-baru ini karena lockdown wilayah yang telah dilaksanakan oleh banyak pemerintah di seluruh dunia. Zoom, aplikasi konferensi video, selain menjadi aplikasi Apple dan Android yang paling populer baru-baru ini, juga membuat harga saham perusahaan melonjak tajam. Di saat dalam metode pembelajaran tatap muka tidak masalah jika seseorang hanya memiliki kemampuan untuk menginstal PC di belakang kelas, literasi digital menjadi krisis pada penggunaan platform pendidikan digital yang telah meningkat. Ada kemungkinan bahwa titik balik ini dapat menumbuhkan prevalensi ketergantungan saat ini pada teknologi digital, bahkan setelah pandemi berakhir. Selain adanya kesenjangan digital, dalam hal ini juga dikhususkan pada kesenjangan informasi yang menyebar selama pandemi COVID-19 ini. Ada kesenjangan juga antara apakah masyarakat lebih memilih kegiatan ekonomi daripada untuk menjaga kesehatan masyarakat itu sendiri. Baik Ibu, seperti yang kita ketahui bahwa COVID-19 sudah melanda negara kita sejak beberapa tahun yang lalu dan sampai sekarang masih berlangsung. Maka dari itu banyak sekali informasi-informasi yang muncul di media, baik yang informasi yang benar terjadi dan ada juga informasi yang hoax alias berita bohong. Dari berita-berita tersebut perlu adanya filterisasi atau penyaringan informasi-informasi supaya informasi yang kita dapat itu dapat sesuai dengan kenyataan yang terjadi dan bukan sekedar kabar bohong saja. Oke, baik Ibu, terima kasih. Sekian saja presentasi saya. Atas perhatian dari Ibu, saya ucapkan terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan. Oke, baik, tentang tunggu ya. Oke, baik. Tadi tentang kesenjangan sosial. Ya, Ibu. Oke. Presentasinya luar biasa, bagus. Presentasinya vokal, ya. Terus isi dalamnya bagus. Terus apa ini ya? Oke. Nah, betul ini. Kerapian pakaian. Oke, ini minus ya, minus. Jadi kamu datang sini, datang untuk presentasi. Ya.
Jangan ketawa-ketawa, ibu tidak minta ketawa. Maaf Bu. Oke. Nilai kamu aku kasih 95. Terima kasih Bu. Gitu saya. Ya Bu. Oke, Yolenta silakan keluar. Selanjutnya nomor 13.